Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, untuk video ini kita akan bahas mengenai rumus bunga, di mana untuk rumus bunga ini merupakan kumpulan dari lambang, huruf dan juga angka yang dapat memberikan gambaran mengenai berbagai sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Nah, jadi dalam video ini kita akan mengenalkan beberapa simbol, huruf dan juga angka yang akan digunakan dalam pembuatan rumus bunga dan bagaimana cara membaca rumus bunga atau menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi bunga melalui rumus. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada K, C, P, A, dan G. K ini adalah untuk kelopak, C untuk mahkota, kemudian P untuk perigonium atau tenda bunga, A benang sari, ini dari androecium untuk kelamin jantan, dan putik ini menggunakan simbol G, huruf G, yaitu dari gynoecium atau kelamin betina. Kemudian yang selanjutnya ada juga beberapa simbol pada rumus bunga yang digunakan. Yang pertama ini berkaitan dengan simetri. Jadi simetri bunga ini digambarkan dengan bintang atau tanda panah ke atas, dengan anak panah ke atas. Jadi untuk bintang, ini adalah untuk bunga bersimetri banyak atau simetri beraturan, atau istilahnya actinomorphos atau actinomorph. Kemudian untuk anak panah ke atas, ini adalah untuk bunga yang bersimetri satu atau zygomorph. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk kelamin betina. Adalah untuk kelamin bunga. Yang pertama untuk betina, menggunakan lambang yang biasa kita gunakan sebagai simbol kelamin wanita. Kemudian untuk bunga jantan juga menggunakan simbol untuk jenis kelamin jantan, dan untuk yang banci atau bunga sempurna itu menggunakan simbol seperti betina, tapi di bagian atasnya itu ada tanduk. Nah, ini untuk tanduknya itu agak bergeser, jadi seharusnya itu pas di bagian kepala. Jadi silakan nanti menyesuaikan. Kalau melihat ada simbol betina kemudian ada tanduknya, maka itu merupakan bunga banci. Dan seandainya dalam rumus bunga itu ada simbol betina atau simbol banci, jika bingung kalian bisa lihat nanti dari keberadaan A dan G atau androecium dan juga gynoeciumnya. Kalau tanpa androecium atau tanpa huruf A berarti dia betina. Kalau tanpa huruf G berarti dia jantan. Kalau ada A dan G berarti dia banci. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba baca beberapa contoh rumus bunga. Kita misal baca untuk ini untuk suku Orchidaceae, misalnya pada anggrek bulan. Di sini hanya mempunyai satu benang sari yang subur, dan anggrek kasut yang punya dua benang sari yang subur. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk Phalaenopsis amabilis, nah kan ini simbolnya di sini nampak seperti betina karena nanti keterlambatan dari simbol tambahan. Kita bisa pastikan bahwa itu sebenarnya adalah sempurna atau banci karena di sini ada A dan juga ada G. Nah, untuk membacanya, dua-duanya ini merupakan banci. Untuk Phalaenopsis, kelamin bunganya banci, kemudian simetri bunganya zygomorph, kemudian dia memiliki tenda bunga. Tenda bunganya ini terdiri dari dua lingkaran. Lingkaran pertama 3 dan lingkaran kedua 3. Jadi kalau di sini ada tanda plus, berarti itu terdiri dari dua lingkaran. Sedangkan untuk androeciumnya itu antara memiliki dua lingkaran. Lingkaran pertamanya 1 dan lingkaran keduanya itu tereduksi, jadi nilainya 0. Dan untuk G atau gynoecium ini 3 yang saling berdekatan untuk daun buahnya. Kemudian di sini untuk suku Liliaceae, misalnya kembang sungsang atau Gloriosa superba, simbolnya juga ini merupakan simbol bunga banci seharusnya. Nanti kita lihat ini di mana. Itu kan
posisinya agak jatuh. Jadi untuk suku Liliaceae bunganya banci, kemudian simetrinya karena bintang, maka itu merupakan simetri banyak atau simetri beraturan. Kemudian tenda bunga, jadi tanpa mahkota dan kelopak, dia memiliki tenda bunga terdiri dalam 2 lingkaran, masing-masing 3 buah atau 3 helai dalam setiap lingkarannya. Kemudian androecium atau benang sarinya juga terdapat 3, dan untuk daun buah atau pada putik itu terdiri dari 3 daun buah. Kemudian ada simbol dalam kurung, artinya itu daun buahnya itu saling berdekatan. Jadi kalau ada dalam kurung atau tanda dalam kurung, berarti itu berdekatan, baik itu di androecium, baik itu di tanda bunga, di mahkota maupun di kelopak. Kalau ada tanda kurung berarti berdekatan. Kemudian di bawah angka 3 itu ada garis bawah. Kalau garis bawah berarti itu menunjukkan bakal buahnya itu menumpang. Kalau stripnya itu di atas, maka bakal buahnya itu tenggelam. Kemudian kita lihat suku Papilionaceae ini juga sama betina. Kemudian simetrinya itu anak panah berarti zygomorph. Kemudian kelopaknya 5 saling berdekatan. Kemudian mahkotanya 5. Kemudian untuk benang sarinya 1 dan juga 9. Jadi ini terdiri dari 10 benang sari yang tersusun dalam 2 lingkaran. Lingkaran pertama 1 dan lingkaran kedua itu 9 saling berdekatan. Kemudian untuk gynoeciumnya atau untuk putiknya itu terdiri dari satu daun buah atau terdiri dari 1 karvel. Kemudian bakal buahnya menumpang. Kemudian untuk suku Malvaceae misal kapas, Gossypium, ataupun juga pada waru, Hibiscus ciliasus, dan juga lain-lain. Di sini misal untuk rumus bunganya, ini simbolnya juga harusnya simbol banci, bunga sempurna. Kemudian simetrinya simetri beraturan, kemudian kelopaknya 5 saling berdekatan. Kemudian ada kurung lagi. Ini berarti antara C dan A itu berdekatan. Jadi antara corolla dengan androeciumnya itu berdekatan, artinya untuk posisi dari benang sari itu melekat pada bagian mahkota. Dan di sini mahkotanya ada 5. Kemudian A dan dalam kurung itu ada simbol tak terbatas atau simbol tak hingga. Artinya itu jumlahnya banyak. Kemudian saling berdekatan atau menempel. Jadi sekali lagi untuk suku Malvaceae ini ada tanda kurung. Ini artinya untuk C dan A-nya itu berdekatan atau posisi dari benang sari itu melekat pada daun mahkota. Kemudian G atau karvelnya itu 5. Kemudian bakal buahnya itu menumpang dan karvelnya ini saling berdekatan. Kemudian untuk suku Bombaceae seperti kapok dan juga durian, kita lihat bunganya banci, kemudian simetrinya simetri banyak atau beraturan atau actinomorph. Kemudian kelopaknya 5, daun kelopak 5 saling berdekatan. Kemudian daun corolla juga 5. Kemudian benang sari banyak, tak banyak, saling berdekatan. Dan untuk karvelnya juga ini terdiri dari 5 helai karvel dan juga bakal buahnya ini menumpang. Kemudian untuk Solanaceae misalnya kecubung, datura metal, tembakau, Nicotiana tabacum, ini juga bunga banci. Ini simbol-simbolnya sama seperti tadi. K5, C5 berarti K-nya berlekatan, kemudian C-nya juga 5 berlekatan, A-nya 5 dan G-nya ini 2 berlekatan dan bakal buahnya itu menumpang. Oke, itu untuk rumus bunga. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang tidak dimahami, bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam besar, salam konservasi.